Oke, kita tahu ya kalau bikin aplikasi itu kan kita sering banget pakai database. Nah, kalau kita interaksi dengan database itu kan sebenarnya banyak pilihan, ya. Minimal ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa pilih menggunakan murni ya, menggunakan contohnya SQL atau query language-nya. Nah, yang kedua ya, banyak orang yang menggunakan ORM atau Object Relational Mapping ya. Jadi ini mungkin agar lebih mudah gonta-ganti database ya di aplikasinya. Dan kita bisa pakainya itu integrasi dengan aplikasinya itu lebih gampang. Nah, yang ketiga itu ada pilihan lain sebenarnya, yaitu menggunakan store prosedur. Nah, pertanyaannya, saya pilih yang mana di antara 3 ini? Jadi ini murni opini pribadi aja ya, teman-teman bisa setuju atau mungkin punya pendapat lain, silakan, kita open ya. Nah, ini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya ya dari Cornelius ya. Halo Pak Eko, saya mau bertanya apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih antara store prosedur, function, atau ORM ya untuk menangani logika bisnis dan pengolahan data pada sebuah aplikasi. Nah, saya akan anggap prosedur dan function itu sama ya, store prosedur dan function, karena dia logiknya berarti disimpan di database-nya. Nah, di sini sebenarnya tidak ada pertanyaan tentang SQL, tapi saya akan tambahkan sekalian aja. Karena di sini banyak banget perdebatan ya. Oke. Secara singkat ya, saya akan selalu diutamakan yang pertama adalah ORM dulu. Nah, kalau nggak bisa ORM ya, maka akan saya yang kedua pilihannya adalah SQL. Nah, kalau misalnya sulit juga, baru terakhir adalah store prosedur ya. Tapi sebenarnya yang store prosedur itu selalu saya hindari ya saat menggunakan database ya. Nah, kenapa? Nah, kita akan bahas detail di sini. Jadi di sini ini opini pribadi saya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kenapa saya punya opini seperti itu, teman-teman juga bisa punya opini yang berbeda mungkin ya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara opini saya, teman-teman ubah ya arsitektur di tempat teman-teman misalnya ya. Jadi jangan juga ya. Jadi ini lebih ke opini pribadi aja. Oke, jadi opini pribadi saya itu prioritasnya ya, kalau dari yang paling prioritas pilihan utama sampai pilihan terakhir, maka saya akan pilih yang pertama adalah ORM dulu ya. Nah, baru nanti SQL, dan kalau bisa gitu ya di paling bawah baru PLSQL ya, prosedur ya, prosedur language SQL lah ini. Nah, ini selalu saya hindari. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa saya selalu pilih yang pertama adalah ORM dulu. Oke, pilihan pertama ya, kenapa ORM ya dibanding SQL? Oke, jadi ini murni lebih ke development speed. Jadi bukan performance. Kalau ngomongin performance, udahlah kita nggak tutup mata lah ya. Kalau misalnya itu pasti lebih kencang SQL ya. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Nah, tapi selain performance aplikasi, itu kan ada juga yang namanya development speed contohnya ya. Jadi ada kecepatan atau readable kode gitu ya. Mudah di-maintain kodenya dan lain-lain. Nah, ORM biasanya ada untuk itu. Development speed-nya lebih cepat ya. Kodenya akan lebih mudah di-maintain, dan kodenya juga akan lebih mudah dibaca. Kenapa? Karena ORM gitu ya, ORM itu akan selalu ngikutin teknologinya. Jadi kalau teman-teman pakai teknologi Java, maka ORM-nya style-nya akan style Java. Kalau teman-teman pakai teknologinya contohnya Node.js, ya maka style-nya akan seperti style Node.js. Kalau teman-teman pakai TypeScript, ya style-nya akan TypeScript ya. Kalau menggunakan Golang, ORM-nya ya akan style-nya akan menggunakan Golang juga. Jadi kita tidak akan beda-beda style ya tiap orang tuh. Kalau teman-teman pakai SQL manual ya, nah teman-teman nanti tiap orang tuh akan punya cara beda-beda. Ada yang gayanya misalnya bikin utility SQL, ada yang gayanya pakai repository pattern gitu ya, ada active record pattern dan lain-lain, itu semuanya tuh bisa beda-beda di satu teknologi yang sama. Nah, ini tergantung orangnya lagi. Kalau pakai SQL, misalnya dari awal langsung pakai SQL gitu ya. Jadi ini murni lebih ke tim development gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan speed, performance ya. Kalau speed dan performance udah pastilah. Karena kalau misalnya SQL itu tidak ada abstraction layer lagi ya, jadi langsung direct kita bikin SQL. Kalau ORM itu ada abstraction layer lagi. Dari kode kita, misalnya kode Java, kode PHP, atau kode Golang, itu ditranslate dulu ya, jadi query builder, habis itu ditranslate lagi jadi SQL-nya baru di-execute. Ketika baliknya sama, ditranslate lagi jadi result-nya, objeknya ya, baru dikembalikan lagi. Jadi ada banyak tahapan. Nah, jadi seperti itu. Oke, di luar kayaknya lagi hujan ya, jadi maaf kalau agak berisik ya.
Sayang banget kalau saya stop dulu videonya. Lanjut aja ya. Nah, jadi itu ya. Jadi dia akan ngikutin teknologi yang kita gunakan. Oke, selain itu, ORM itu ya karena kodenya sama dengan teknologi, jadi mudah di-maintain ya, di-review juga sama mudah ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya hal-hal yang berhubungan dengan ininya transformation-nya ya, contohnya dari objek hasil query ditranslate jadi objek di Java atau di Node.js atau jadi di Golang jadi struts gitu ya. Itu udah di-handle sama ORM-nya. Jadi semuanya lebih gampang. Jadi baik lagi ini ke development speed ya utamanya. Jadi lebih cepat. Nah, jadi biasanya kalau saya diminta pilih apa dulu, saya akan selalu pilih pakai ORM dulu aja, yang paling cepat development-nya. Nah, kecuali kasusnya memang beda. Kasusnya misalnya teman-teman memang dari awal ngejar performance banget ya. Ngejar performance, dan memang teman-teman misalnya aplikasinya sudah ada, teman-teman mau bikin ulang aplikasinya karena performance yang sebelumnya itu kurang baik misalnya. Nah, teman-teman mau bikin pakai yang baru dan lebih kencang. Oke, baru deh pilihan itu kita akan jatuh menggunakan SQL ya. Nah, jadi itu opini saya ketika misalnya memang kita butuh banget performance ya, itu maka akan pilihannya langsung ke SQL aja. Ya paling minim kalau nggak pakai SQL, pakainya query builder aja deh. Ya, jadi nggak pakai ORM tapi pakainya query builder ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau kalau di sini berarti banyak seremoni manual yang harus kita lakukan ya. Teman-teman translate ke SQL-nya manual, dari SQL result-nya teman-teman konversi ke objeknya manual, semuanya manual. Tapi enaknya adalah kita bisa seleluasa mau bikin SQL apapun. Nah, problemnya adalah kalau misalnya orang yang nggak jago dalam bikin SQL-nya, nanti performance-nya sama aja ya, bisa jadi lebih buruk gitu ya. Tapi kalau emang orangnya udah jago banget ya, udah senior banget, harusnya ini aman ya. Nah, jadi ini memang butuh yang performance-nya cepat ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman aplikasinya oke, masih aman-aman aja, misalnya pakai ORM, ya harusnya sih ya udah pakai ORM aja gitu ya. Nah, itu lebih ke personal opinion. Nah, terus gimana nih yang terakhir? Dengan yang ini, terakhir ya, yaitu adalah PLSQL. Nah, saya sendiri sebenarnya selalu menghindari ya, sebisa mungkin tidak menggunakan PLSQL, kecuali memang aplikasinya yang didapat adalah aplikasi legacy ya, yang udah lama gitu ya. Ya udah mau tidak mau harus di-maintain. Tapi kalau aplikasi baru saya akan selalu menghindari PLSQL. Nah, kenapa selalu dihindari PLSQL itu? Oke. Jadi di sini PLSQL ya, ini sebenarnya performance-nya sama ya dengan SQL. Ya kenapa? Karena logiknya itu ada di database-nya. Jadi udah pasti performance-nya sekencang seperti itu. Nah, pertanyaannya problemnya apa kalau kita pakai SQL? Yang pertama ini adalah kurang fleksibel ya. Nah, kenapa? Karena logik itu kan sebenarnya nggak cuma nggak cuma berhubungan sama database ya. Apalagi nanti teman-teman udah kompleks aplikasinya, bisa manggil API, manggil aplikasi lain dan sebagainya, integrasi, ngirim ke message broker dan lain-lain. Logik itu kan kompleks ya. Jadi nggak cuma insert update delete doang gitu ya. Jadi kalau kita semuanya di PLSQL, nanti logiknya itu berceceran ya. Jadi ini kurang fleksibel ketika logik kompleks. Jadi nanti dia akan berceceran. Ada di database, ada di aplikasi gitu ya. Jadi berceceran tuh. Ada di database contohnya untuk insert update delete-nya, lalu untuk ngirim ke message broker-nya dan lain-lain gitu ya, manggil API itu ada di aplikasi. Jadi pecah-pecah nih logiknya. Nah, itu jadi ribet. Ya, makanya saya nggak terlalu suka. Nah, selain itu adalah ininya ya, maintain changes-nya rumit ya. Kalau di aplikasi itu kan gampang ya, karena aplikasinya itu misalnya teman-teman commit ke Git, ya udah simple ya. Ketika ada perubahan, ubah di aplikasinya, SQL query-nya ubah di aplikasinya, ORM-nya, cara query-nya ubah di aplikasinya, sesimpel kayak gitu. Kalau PLSQL enggak, teman-teman harus ubah di database-nya. Nah, pertanyaannya gimana cara kita ngubah ke database? Ya manual, langsung masuk ke dalam. Ya, kecuali teman-teman, oke, saya akan nyimpan semua nya di dalam sebuah
SQL script gitu ya, nanti di-dump ke database-nya. Nah, itu ribet lagi ya, manage versioning versi sekarang tuh di PL/SQL-nya versi berapa sih gitu ya, yang seperti apa sih. Nah, itu ribet lagi. Kalau semuanya yang nempel di aplikasi itu lebih simpel ya. Jadi kita bisa lihat aplikasi kita versi berapa sekarang, pasti logiknya kayak gini gitu ya. Kalau di database itu ribet, kita harus cek lagi di database itu sekarang kayak gimana kode logiknya gitu ya. Nah, jadi ini ribet banget. Nah, selain itu, yang terakhir itu adalah debug-nya sulit. Debug di aplikasi itu gampang ya. Semua aplikasi itu punya fitur debugging ya. Nah, kalau database itu ribet. Ketika ada error, ini kok datanya nggak konsisten, kenapa errornya, dan lain-lain. Nah, itu ribet banget ngedebug si PL/SQL-nya. Nah, ya. Oh ya, ada lagi satu lagi. Yaitu adalah vendor lock ya. Nah, salah satu kegunaan ORM itu biasanya mereka didesain untuk bisa ganti-ganti database. Contohnya teman-teman sekarang pakai MySQL, tiba-tiba besok mau pindah menggunakan Postgre, mau pindah lagi ya menggunakan CockroachDB dan lain-lain. Itu simple. Teman-teman pakai logic yang sama. Kenapa? Karena ORM-nya yang sudah handle itu. Nah, bayangkan kalau teman-teman pakai SQL langsung, ya otomatis ketika ada perubahan ya, walaupun mungkin perubahannya tidak major, tetap teman-teman harus ubah dikit-dikit ya. Nah, ketika pakai PL/SQL, lebih ribet lagi. Teman-teman harus bikin ulang semuanya ya, karena mungkin PL/SQL di Postgre dan MySQL nggak sama gitu ya, atau di Oracle itu nggak sama juga ya. SQL Server itu nggak sama juga. Jadi ini makin ribet. Nah, jadi murni semuanya kalau saya lebih ke sudut pandangnya, lebih ke development speed-nya sama performance-nya. Nah, tapi di awal saya akan selalu pilih yang development speed-nya dulu. Cepet ya. Nah, kalau misalnya memang butuh performance, baru deh masuk ke performance ya. Nah, jadi saya selalu menghindari yang penggunaan PL/SQL. Tapi bukan berarti yang sudah menggunakan PL/SQL jelek, enggak ya. Secara performance itu tetap bagus, sama dengan SQL. Cuma di beberapa opsi yang lainnya ini ya, nggak fleksibel, logiknya bisa berceceran di mana-mana ya, maintain changes-nya juga rumit ya, debug-nya sulit, dan yang paling nyebelin itu adalah vendor lock-nya. Nah, jadi ini adalah opini pribadi saya. Jadi saya akan pilih yang pertama adalah ORM dulu sebisa mungkin. Kalau memang butuh performance baru ke SQL native-nya atau query builder ya minimal. Nah, atau ya nggak ada opsi PL/SQL sih buat saya. Kalau bisa menghindari si PL/SQL ini. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan